Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu ahkamu ismi kana wa khabariha. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Jami'ul Durus halaman 196 terkait dengan bagian yang kelima, hukum-hukum isimnya kana dan khabarnya kana. Kullu ma taqaddama min ahkamil fa'ili wa aqsamihi yuqta lismi kana wa akhawatiha li'anna lahu hukmahu. Hukum-hukum fa'il dan bagian-bagiannya fa'il. Di situ ada kajian fa'il dan pembagiannya. Kajiannya sudah berlalu. Hukum-hukum itu juga berlaku pada isimnya kana dan juga saudari-saudarinya kana. Isimnya kana dan juga isim dari saudari-saudarinya kana. Kenapa? Karena mereka itu semua, isimnya kana dan isim saudari-saudarinya kana, juga memiliki hukum yang sama sebagaimana hukumnya fa'il dan pembagiannya fa'il. Wa kullu ma sabaqa li khabaril mubtada'i minal ahkami wal aqsam yu'ta li khabari kana wa akhawatiha. Kemudian hukum-hukum dan pembagian yang berlaku kepada khabarnya mubtada juga diberikan, juga diberlakukan kepada hukum-hukumnya khabarnya kana dan khabarnya saudari-saudarinya kana. Li'annahu lahu hukmahu. Karena khabarnya kana dan khabarnya saudari-saudarinya kana juga memiliki hukum yang sama sebagaimana hukumnya khabarnya mubtada. Tapi ada pembeda. Apa itu? Ghairu annahu yajibu nasbuhu. Tapi khabarnya kana dan khabarnya saudari-saudarinya kana itu wajib nasab li'annahu syabihun bil maf'uli bihi, karena khabarnya kana dan khabar dari saudari-saudarinya kana itu serupa dengan maf'ul bih. Faham? Jadi pada paragraf ini, kalau kita berbicara isimnya kana dan isim dari saudari-saudarinya kana, juga hukumnya sama dengan hukumnya fa'il dan pembagiannya fa'il. Secara hukum sama, secara pembagian sama. Kemudian kalau khobarnya kana atau khobar dari saudari-saudarinya kana, sama juga dengan khobarnya mubtada. Secara hukum dan secara pembagian. Hanya saja khusus khabarnya kana dan khabar dari saudari-saudarinya kana itu wajib nasab karena sama dengan maf'ul bih. Paham ya? Paham. Wa idza waqa'a khabaru kana wa akhawatiha jumlatan fi'liyatan fal akthar ay yakuna fi'luha mudhari'an. Jika khabarnya kana atau khabar dari saudari-saudarinya kana itu berbentuk jumlah fi'liyah, maka yang paling banyak, yang mayoritas itu fi'ilnya dalam jumlah fi'liyah itu berbentuk fi'il mudhari'. Begitu. Waqad yaji'u madiyan, terkadang juga berbentuk fi'il madhi ba'da kana wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa sar. Terkadang itu berbentuk fi'il madhi jika fi'il tadi menjadi khabar dari kana, amsa, adha, dhalla, bata, sar. Wal aktsaru fihi, yang mayoritas
in kana madiyan ay yaqtarina biqad. Jika berbentuk fi'il madi pada jumlah fi'liyah, dalam jumlah fi'liyah yang menjadi khabarnya kana atau khabar dari saudari-saudarinya kana, biasanya fi'il madinya bersamaan dengan qad. Kaqauli syairi, seperti ucapannya penyair, fa asbahu qad a'adallahu ni'matahum idhum quraisyun wa idma mithluhum ahadun. Fa asbahu, mereka menjadi. Fa asbahu, menjadi siapa mereka, begitu. Qad a'ada, adalah sungguh telah mengembalikan. Allahu, siapa Allah, ni'matahum, pada nikmat mereka. Idhum quraisyun, karena adapun mereka Quraisyun adalah orang Quraisy. Wa idh ma mithluhum ahadun, wa idh, dan karena ma mithluhum ahadun, tidak ada salah satu seorang pun, mithluhum, adalah seperti mereka. Ini ada ilmu baru mursyid. Idma mithluhum ahadun ini itu ada isimnya ma, ada khobarnya ma. Mana isimnya ma? Ahadun. Mana khobarnya ma? Mithluhum. Kemudian muncul pertanyaan, berarti ma ini persis dengan laisa karena nafiyah, ya. Cuma bedanya di sini, kalau memang seperti laisa, harusnya dibaca laisa ahadun mithlahum, ma ahadun mithlahum. Kenapa kok diharokati mithluhum seperti huna? Kenapa dibaca mithluhum seperti pada lafaz yang ada di sini? Karena gara-gara isimnya ma-nya diakhirkan, kemudian khabarnya didahulukan, ya toh? Maka akhirnya khabar itu tidak diamalkan sebagaimana khabarnya pada laisa. Seperti itu. Yang harusnya ma ahadun mithlahum berhubung didahulukan, maka menjadi ma ahadun mithluhum. Paham? Karena didahulukan ma mithluhum ahadun. Wa qad waqa'a mujarradan minha, terkadang fi'il madinya juga terlepas daripada qad. Wa kathura dzalika fil waqi'i khabaran an fi'li syartin. Hal itu banyak terjadi pada fi'il yang menjadi khabar. Menjadi khabar yang jatuh setelah fi'il syarat. Begitu. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Wa in kana, jika ada, dhamirnya dhamir sya'an. Fa'ilnya itu berupa dhamir sya'an. Wa in kana, jika ada. Ada dhamir sya'an. Dhamir sya'an ini kalau terjemahnya bahasa Jawanya opo kelakuan. Kaburah, adalah alaikum, bagi kalian, makomi, apa makomku. Kabura di sini menjadi khabarnya kana, tapi tidak didahului dengan qad, tidak bersamaan dengan qad. Ada. Kan tadi kaidahnya kalau berbentuk fi'il madhi jumlah fi'liyah, maka harus ada qad. Wa qawluhu wa in kana kabur 'alaika i'raduhum. Wa in kana sama. Wa in kana di sini juga nanti fa'ilnya atau isimnya kanahnya. Isimnya kana ini fa'il. Itu juga dhamirus sya'an, kabur menjadi khabar. 'Alaika i'raduhum apa? Di sini titik tekannya adalah pada kata kabura.
Kabura menjadi khabarnya kana tapi tidak disertai qad. Wa qalu in kuntu qultuhu faqad alimta. In kuntu, jika ada, siapa saya. Qultuhu adalah berbicara, berkata, hu padanya. Qultu ini siapa saya, kan qultu, hu padanya. Faqad alimtahu. Di sini khabarnya kananya mana? Qultuhu, tidak disertai dengan qad. Wa qalla fi ghairihi ka qauli syair. Wa qalla dan sedikit fi ghairihi pada yang lain, berarti selain fi'il syarat. Contohnya kayak gimana? Karena tadi catatannya mursyid, kalau jumlah fi'liyahnya berbentuk fi'il mati, maka harus disertai qad. Yang disertai qad itu biasanya berbentuk fi'il syarat, kan begitu, paham? Jadi khabarnya itu berbentuk khabar dari fi'il syarat. Kan ada catatan begini di depan itu, waqad waqa'a mujarradan minha wa kasura dzalika fil waqi khabaran an fi'li syarti. Terkadang terlepas qadnya itu dilepaskan, tidak ada qadnya, jumlah fi'liyah yang berbentuk fi'il mati itu. Tapi di situ yang banyak jumlah fi'liyah yang berbentuk fi'il mati itu terlepas daripada qad jika dia menjadi khabar dari fi'il syarat. Makanya contoh di depan, in kana kabura, in kana kabura, in kuntu qultuhu. Ada in di situ. Kalau selain fi'il syarat itu termasuk yang sedikit. Contohnya kayak gimana? Kaqauli syairi, seperti ucapannya syair. Adhat khala'an. Adhat telah menjadi apa adhan. Khala'an adalah kosong. Wa adha dan menjadi ahluha siapa ahlud dar. Ihtamalu adalah berpindah. Begitu. Kata ihtamalu menjadi khabarnya adha. Paham? Sementara adha di sini bukan fi'il syarat. Tapi yang seperti ini jarang. Akhna merusak, alaiha pada dar alladhi akhna ala lubatin, sesuatu yang telah merusak pada burung elangnya Luqman bin Ad. Begitu. Lubatin itu burung elang atau raja wali. Luqman bin Ad dalam syair itu. Wa kana dan ada siapa Husain bin Damdam. Tawa adalah menyembunyikan, kashhan dengan penyembunyian ala mustaqinnatin atas dendam. Fala huwa abdaha, fala tidak huwa dia abdaha menampakkannya, walam yataqaddam dan tidak maju siapa dia. Di sini tawa menjadi khabarnya kana, padahal tidak jatuh setelah fi'il syarat. Kemudian tawa menggunakan fi'il mati dan fi'il matinya terbebaskan dari qad. Nah, begitu. Jadi kalau dirumuskan jumlah fi'liyah yang menjadi khabarnya kana wa akhawatiha, jika berbentuk fi'ilnya itu berbentuk fi'il mudhari', itu memang yang umum begitu. Jika berbentuk fi'il madhi, maka yang banyak menggunakan qad. Kemudian ada juga terlepas dari qad bila dia itu jatuh menjadi khabar dari fi'il syarat. Kalau tidak jatuh setelah fi'il syarat, khabar yang berbentuk fi'il madhi dan fi'il madhinya terbebaskan dari qad, itu termasuk yang sedikit.
Asadisu yang nomor 6, ahkamu ismiha, hukum-hukum isimnya kana. Ya tahu? Hukum-hukumnya isimnya kana ini jelas, berarti nanti juga berlaku kepada isim saudari-saudarinya kana. Wa khabariha, dan khabarnya kana dan saudari-saudarinya. Ahkamu ismiha, hukum-hukum isimnya kana dan isimnya saudara-saudaranya kana. Wa khabariha, dan khabarnya kana dan saudara-saudaranya. Fit taqdimi, dalam dimajukan, wa ta'khiri, dan diakhirkan. Al aslu, hukum asalnya, fil ismi, pada isimnya kana atau isim saudarinya kana, ayyaliya al fi'lan naqisa, mengiringi pada fi'il naqis. Fi'il naqis baru isim. Thumma yaji'u ba'dahu al khabaru, lalu kemudian setelah fi'il naqis isim, lalu datanglah kemudian khabarnya. Wa qad yukasul amru, terkadang perkaranya dibalik. Fa yuqaddamul khabaru alal ismi, terkadang khabarnya dimajukan mendahului isimnya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa kana, ada, haqqan, adalah. Nah, di sini dimajukan khabarnya kana. Alaina, pada kami, nasrul mu'minina, apa? Isimnya berada di belakang. Wa qauli syairi, seperti ucapannya syair, la tiba, tidak ada kebaikan, keenaan, lil aisy, bagi kehidupan, madamat, selagi, madamat, selagi, selama, begitu. Munaghasatan, adalah terkotori, ladzatuhu, apa kelezatannya kehidupan. Biddikarin, dengan peringatan, biddikari syaibi, dengan peringatannya uban, wal harami, dan bikun. Kata madamat di sini isimnya mana? Ladzatuhu. Khabarnya mana? Munaghasatan, dimajukan daripada isimnya. Ada contoh yang lain, wa qaulil akhari, dan ucapan penyair yang lain. Sali, bertanyalah kamu. In jahilti, jika kamu tidak tahu, jika tidak tahu siapa kamu, annasa, pada manusia. Anna, tentang kami, wa anhumu, dan tentang mereka. Falaisa sawaan, falaisa, tidak ada, sawaan, adalah sama. Alimun, siapa orang yang alim, wa jahulun, dan orang yang bodoh. Mana khabarnya laisa? Sawaan. Mana isimnya? Alimun wa jahulun. Paham Ustaz? Wa yajuzu, dan boleh ayataqaddama, maju, al khabaru, khabar, alaiha, pada kana atau saudari-saudarinya kana, wa ala ismiha, dan juga pada isimnya kana dan saudari-saudarinya, ma'an, bersamaan. Berarti khabarnya ini mendahului isim dan juga fi'il naqisnya, maju ke depan. Illa laisa, kecuali laisa, tidak boleh. Wa ma kana fi awwalihi ma'an nafiyah, dan juga kalimat yang di situ pada permulaannya ada ma'an nafiyah, au ma'al masdariyah, atau ada ma masdariyah. Kalau berbentuk laisa, khabarnya tidak boleh maju. Atau dalam kalimat tadi, ya toh? Dalam kalimat, dalam jumlah tadi, ternyata dimulai dengan ma nafiyah atau ma masdariyah, maka khabar tidak boleh mendahuluinya. Fayajuzu, boleh, ayyuqala, dikatakan mushiyatan. Mushiyatan adalah terang, tidak mendung. Itu menjadi khabar, mushiyatan itu. Mushiyatan adalah terang atau tidak mendung, kanat, ada, as-sama'u, apa, langit. Wa ghaziran adalah deras, amsa, menjadi, al-mataru, apa, hujan. Ini khabarnya mendahului isim dan juga fi'il naqis. Wa yamtani'u, tercegah, ayyuqala, dikatakan jahilan adalah orang bodoh, laisa, tidak ada, saidun, siapa said. Ini tidak boleh karena laisa. Wa kasulan adalah pemalas, mazala, masih, tetap.
Salimun siapa salim, tidak boleh karena ada mazalah. Ada ma di situ. Wa aqifu waqifan. Madama Khalidun wa aqifu. Dan saya berhenti waqifan adalah orang yang berhenti madama selama Khalidun siapa Khalid. Waqifannya mendahului madama, tidak boleh ada ma di situ. Kasulan mendahului mazalah, tidak boleh ada ma di situ. Wa ajazahu ba'dul ulama'i fi ghairi madama. Tapi sebagian ulama memperbolehkan selain pada madama. Amma taqaddumu ma'muli khabariha 'alaiha fajaizun aidan kama yajuzu taqaddumul khabar. Kalau sekarang yang maju itu adalah ma'mul khabarnya, ma'mul khabar dari fi'il naqis, ya toh, maka hukumnya boleh. Ma'mul khabarnya kana atau ma'mul khabarnya dari saudari-saudarinya itu, dari saudari-saudarinya kana itu boleh. Sebagaimana khabar boleh maju. Contohnya kayak gimana? Qala ta'ala wa anfusahum, pada diri mereka. Kanu ada siapa al-qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina yadlimuna adalah orang-orang yang zalim. Mana isimnya kanu mursid adalah di situ dhamir. Yang dimaksud adalah kaum yang mendustakan pada ayat-ayat. Kan begitu. Kemudian mana khabarnya? Yadlimuna. Zalim ini butuh maf'ul bi panda. Butuh. Ya toh? Yadlimuna adalah zalim. Siapa? Kaum tadi. Pada siapa? Nah ini makmul lagi ya. Yadlimuna kan butuh makmul. Makmul dari kata yadlimun, sementara yadlimuna adalah khabar, namanya makmulul khabar. Mereka menzalimi anfusahum pada diri mereka. Lah makmul dari kata yadlimuna, ya toh? Karena yadlimuna berarti sebagai amil. Nah makmulnya kok mendahului ada di depan, itu hukumnya boleh. Wa qala Allah Ta'ala berfirman ahaula'i iyyakum kanu ya'buduna. Di sini iyyakum juga maf'ul bi dari kata ya'buduna. Kanu ada fi'il naqis. Ada juga isimnya kanu sudah ada berupa dhamir. Ya'buduna itu khabarnya kanu. Tapi makmulnya ya'buduna itu maju ke depan. Makmul khabarnya ya'buduna boleh. Paham? Wa'lam ketahuilah olehmu anna ahkama ismi hadil af'ali, bahwasannya hukum-hukum isim fi'il ini. Paham? Kemudian wa khabariha dan hukum-hukum khabarnya isim ini. Wa'lam ketahuilah olehmu anna ahkama ismi hadil af'ali, bahwasannya hukum-hukum isim fi'il ini, berarti fi'il naqis ini. Wa khabariha dan hukum-hukum khabarnya fi'il naqis ini. Fit taqdimi wa ta'khiri, ketika dimajukan atau diakhirkan. Ka hukmil mubtada'i, seperti hukumnya mubtada'. Wa khabarihi dan khabarnya mubtada'. Li'annahuma, karena keduanya. Kenapa kok disamakan dengan hukumnya mubtada' dan khabar? Fil asli mubtada'un wa khabarun, karena keduanya itu secara hukum asalnya itu mereka adalah mubtada' dan khabar. As-sadisu khasaisu kana, karakteristiknya kana. Insyaallah kita akan mengkaji pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.